Berbagi tidak mungkin tak berarti, walau sedikit pun takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya kesehatan, panjang umur, selamat di akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita yang nantinya akan membawa kita naik ke surga. Hidup lebih berkah dengan sedekah bersama Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan wa ikhlasan fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wala aqalla min dhalik wa aslih lana sya'nana kullah fadhirus samawati wal ard anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa aslafuna salihun syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum jami'an insyaallah fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman dari Rumah Sedekah 1 dan 2 Nahdlatul Ulama yang saya banggakan, teman-teman dari Pondok Pesantren Mambaul Ulum li Tahfidzil Quran Malang yang sangat kami sayangi, baik yang hadir secara luring maupun daring. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang penuh barokah ini kita masih diperkenankan, masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati akhir bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan. Semua itu tak lain dan tak bukan adalah memang bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tiada lain dan tiada bukan, itu merupakan kesempatan dari Allah kepada kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari kemarin. Tentu hari esok juga diharuskan pribadi ini menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan sisa-sisa waktu, sisa-sisa nafas ini dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan positif, baik ibadah, muamalah,
baik ibadah yang bersifat personal maupun sosial insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa saduran-saduran dari kitab Lataiful Ma'arif, dari kitab Kanzun Najah was Surur, seputar kemuliaan bulan Ramadan, seputar apa yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Kemudian nanti juga akan saya lanjutkan pembacaan kitab Nurul Dhalam karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Mungkin teman-teman ada yang membawa nuskhah Darul Kutub Al-Islamiyah, bisa dibuka halaman 35. Paragraf ketiga dari atas. Ya, pembahasan seputar surga dan neraka, di mana neraka itu ditutup pada saat bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka lebar-lebar pada bulan yang penuh barokah ini insyaallah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, bulan Ramadan. Setelah sekian lama penantian kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang notabene-nya akan beralih ke endemi. Alhamdulillah kita masih bisa terus berdampak, bergerak, dan yang penting apapun upaya kita, apapun keseharian kita, semuanya adalah keseharian-keseharian yang bukan negatif. Kalau bukan negatif berarti positif, seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ya, di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an tersebut menjadi penjelas, petunjuk, pedoman bagi orang yang beriman. Orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, dia akan terketuk hatinya untuk memahami apa yang dia baca. Tentunya tidak hanya sekedar membaca, namun memang benar-benar dibaca sesuai dengan perenungannya. Di Yaman Hadramaut, orang yang membaca Al-Quran kemudian mendapatkan syahadah ijazah, misalnya Al-Ustadz Fatoni bin Fulan khatamal Quran Al-Karim bitarim. Ustadz Fatoni bin Fulan telah khatam membaca Al-Quran di Tarim. Itu khatam tok nggih, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena di sana itu orang membaca Al-Quran pasti bukan hanya sekitar khatam, tapi memang benar-benar dihayati. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab ini kata Allah Ta'ala Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, yang mana kitab Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Saya sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk apa belum ya? Nah, itu sambil direnungi yang seperti itu. Tentu jika kita memang belum sampai pada level yang seperti ini tidak masalah, karena level-level atau derajat-derajat makom-makom yang seperti ini itu tidak diharuskan juga semua harus seperti itu ya. Setidaknya orang yang membaca alif ba ta, orang yang tadarusan meskipun dia tidak paham, tetap dia ini senantiasa mendapatkan keutamaan Al-Quran itu sendiri. Luar biasa keutamaan Al-Quran, luar biasa keutamaan bulan Ramadan. Oleh karenanya kesibukan yang utama, di antara kesibukan yang paling utama ketika bulan Ramadan itu senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam tafsirnya, man hafizul Qur'ana muti'a bi aqlihi wa in balagha mi'ah. Barang siapa yang menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran, maka akalnya akan dijaga oleh Allah Ta'ala meskipun usianya mencapai 100 tahun ya. Jadi tidak ada ceritanya orang ahli Al-Quran, hafal Al-Quran, faham Al-Quran itu pikun. Karena keberkahan Al-Quran itu sendiri, akhirnya orang bisa menjadi hamba-hamba yang tidak mudah pikun
dan cerdas. Gitu nggih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah teman-teman dari Pondok Pesantren Mambaul Ulum li Tahfidzil Quran ini memang benar-benar menjadi ahli Al-Qur'an semuanya insyaallah. Allahumma amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu hadis yang sangat masyhur di dalam kitab-kitab hadis ya. Dijelaskan barang siapa yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan dari api neraka. Ini sangat masyhur sekali. Gitu nggih. Bahagia itu bagaimana? Ya, apakah cuma sekedar ikut megengan, makan pulang, glegeken ya? Apakah hanya sekedar ikut jagong, menghabiskan kacang, kopi, selesai pulang? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Tentu hal-hal yang seperti ini tetap baik lah nggih. Selama dia tidak maksiat insyaallah tetap baik. Kan gitu. Tentu yang dimaksud memang berbahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu orang tersebut dia benar-benar secara lahir maupun batin ya mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan tersebut. Lahir maupun batin. Manusia itu kan tercipta dari dua unsur. Ada unsur jasad, ada unsur ruh. Ya, ada unsur lahiriah, ada unsur batiniah, ada unsur lahiriah, ada unsur ruhaniyah. Kalau kita ingin menghiasi diri, jasad kita caranya bagaimana? Dengan mandi, bersolek, facial, beli MS Glow dan lain sebagainya kan gitu. Tapi kalau kita ingin menghiasi ruh kita, batin kita, tentu dengan mengkosongkan diri dari berbagai macam perbuatan buruk dan menghiasinya dengan berbagai macam perbuatan baik. Maka yang paling ideal untuk menyambut bulan suci Ramadan ini adalah apa? Kita senantiasa mempersiapkan diri lahir dan batin. Nggih, badannya dijaga benar-benar, sekiranya jangan sampai saya ketika bulan Ramadan itu sakit gitu ya. Tentu sakit sudah qadarullah, tapi memang dia benar-benar menjaga diri bagaimana jangan sampai meninggalkan puasa. Badannya dijaga, kesehatannya dijaga, kebersihannya dijaga. Begitu pula hatinya, jangan sampai ada rasa benci, rasa dendam, rasa hasud kepada seorang muslim siapapun itu. Gitu nggih. Sehingga orang yang benar-benar mempersiapkan diri secara lahir batin seperti ini, maka relevan bagi dia satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bahagia akan datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan oleh Allah Ta'ala dari api neraka. Relevan orang yang seperti itu, karena apa? Menyiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan dengan persiapan lahir dan batin. Ya, dengan persiapan lahir dan batin. Seperti itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tentu teman-teman semua, kita hari ini di penghujung Sya'ban, bahkan sebentar lagi sudah akan menyambut bulan suci Ramadan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, futihat abwabul jinani kulluha." Ya, ketika datang bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka lebar-lebar. Falam yughlaq minha babun fi syahri kullih. Tidak ditutup satu pintu pun ya selama penuh dalam satu bulan. Wa ughliqat abwabun nirani kulluha. Falam yuftah minha babun minasyahri kulli. Ya. Wa amarallahu munadiyan yunadi. Pintu neraka juga ditutup rapat-rapat. Nggih. Bahkan Allah Ta'ala memerintahkan malaikat yang senantiasa menyeru, ya talibal khair aqbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, aqbil, ya, datanglah. Ya baghiya syarr aqsir, orang yang ingin berbuat buruk, aqsir, jangan dulu, ya, jangan ceroboh. Hal min mustaghfir fayughfarula, ada yang ingin minta ampun maka aku ampuni. Hal min sa'ilin fayu'ta su'lah, apakah ada yang minta akan aku penuhi. Loh, saya itu minta sudah dari dulu-dulu tapi nggak dipenuhi-penuhi, gimana ini?
Ya Allah pengen istri cantik, ya Allah pengen punya Ferrari, punya Alphard, punya rumah yang besar dan lain sebagainya. Tentu ini bukan tentang diijabahi atau tidak, tapi tentang kepantasan gitu ya. Pantas diijabahi atau tidak gitu. Nun sewu, gaji masih UMR, minta Alphard, bayar pajaknya gimana itu? Punya Ferrari, tapi masih UMR, terus gimana kalau nyervis bannya itu? Kan gitu. Tentu Allah Ta'ala memantaskan, oh ini pantas diijabahi, ini belum pantas. Pantasnya itu besok-besok saja. Nah, semua kalau memang didasarkan pada imanan wahtisaban, ya, penuh dengan keimanan, penuh dengan kepasrahan pada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh urusan orang mukmin tersebut jadi baik, semuanya baik tentang seorang mukmin. Kan gitu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bulan suci Ramadan termasuk bulan yang mengajarkan kita kesabaran. Dalam beberapa hadis banyak dijelaskan, ya. Kita harus sabar menanti buka puasa, sabar menjauhi hal-hal yang membatalkan pahala puasa, sabar menjauhi hal-hal yang dapat merusak puasa dan lain sebagainya. Kalau kita ingin puasa kita sah, baik secara pahala maupun secara esensi dari puasa itu sendiri, substansi dari puasa itu sendiri, kita harus melakukan dua hal, ya. Menjaga diri, menjaga jasad, dan menjaga ruh. Puasanya jasad itu dengan menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, jima, dan seterusnya. Puasanya ruh itu menjauhkan diri, menjauhkan ruh dari perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan pahalanya puasa, sehingga puasanya tidak muspro, tidak sia-sia, seperti itu. Kalau kita ingin puasa kita sah secara fikih saja, yes, pokoknya nggak makan, mulai niat nggak makan, nggak minum, nggak jima, dan seterusnya, mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari, beres. Ya, tapi kalau misalnya lisan tidak dijaga, hati tidak dijaga, pahalanya hangus, kan gitu. Ada 5 hal, 5 dosa, 5 perbuatan, yang mana 5 perbuatan ini jika dilakukan oleh orang yang berpuasa, maka orang tersebut telah batal pahala puasanya. Apa yang pertama adalah kadzib, berbohong. Yang kedua, ghibah, menggunjing, mengumpat. Yang ketiga, namimah, adu domba. Yang keempat, an-nadhar bisyahwah, melihat dengan syahwat. Yang kelima adalah al-yaminul ghamus, atau sumpah palsu. Yang PHP orang itu bahaya itu. Nggak boleh PHP orang. Apalagi PHP anak orang, bahaya itu. Gitu. Bertepuk sebelah tangan itu menyakitkan, kecuali satu, ada bertepuk sebelah tangan itu yang enak, terbangan. Itu kan enak ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Lah, mulai perbuatan-perbuatan seperti ini tentu harus dijauhi, ya. Orang berbohong, puasanya nggak batal, pahalanya hilang, hangus. Loh, saya berbohongnya itu pas buka puasa. Berbohongnya itu nunggu nanti pas sahur misalnya, sama aja. Ya, malaikatnya itu nggak ada sif-sifan, gitu semuanya itu tetap dijalani. Jadi intinya menyambut bulan suci Ramadan ini kita harus senantiasa mempersiapkan diri, baik lahir maupun batin. Lahir kita senantiasa menjaga diri, menjaga kesehatan, kebersihan, menjaga hal-hal yang dapat membahayakan diri dan seterusnya. Tujuannya apa? Agar bisa optimal di dalam bulan suci Ramadan, menjaga hati pula, menjaga roh. Kita bersihkan hati dari berbagai macam sifat iri, dengki, benci, hasud, dan lain sebagainya, dan sejenisnya, sehingga diri kita bersih menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang muwaffaq, hamba yang wong kang den tulungi nglakoni perkara apik. Allahumma amin. Pun kita beralih ke Nurul Dhalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pembahasan surga dan neraka.
Ya, pembahasan surga dan neraka, tapi yang dibahas di sini adalah penjaganya. Masih pembahasan malaikat. Nggak habis-habis ya pembahasan malaikat ini. Panjang sekali memang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khazinuna utawi pira-pira malaikat kang jaga iku isnani ana loro. Malikun rupane malaikat Malik, waridwanun lan malaikat Ridwan. Famalikun mongko utawi malaikat Malik iku muwakkalun den pasrai bin nironi kelawan jaga neraka as-sab'ati kang 7. Wa ma'ahu iku ing dalem sumertane malaikat Malik az-zabaniyah malaikat zabaniyah. Wa hum az-zabaniyah tis'ata asyara nafaron iku ana 19 nafaron apane golongane wonge. Wa kulli fardin iku tetep keduwe saben-saben wong malaikat junudun utawi tentara la ya'lamu kang ora ngaweruhi ngudaneni ngaweruhi adadahum ing wilangane junud illallahu ta'ala kejaba Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi ta'ala wa ma ya'lamu junudu rabbika illahu wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Ya. Jadi malaikat yang menjaga, malaikat penjaga. Ya, malaikat itu kan macamnya banyak. Yang wajib diimani ada 10. Ya. Termasuk rukun iman itu mengimani para malaikat Allah. Ya. Dan nama-nama malaikat itu ya kita harus tahu mesti nih. Bukan hanya anak TK, anak RA yang tahu, tapi kita juga harus tahu. Nah, di antara malaikat yang bertugas menjaga dalam hal ini itu menjaga neraka dan surga dan neraka. Ya, Malik dan malaikat Ridwan. Malik penjaga neraka, Ridwan penjaga surga. Malik ini dia dipasrai menjaga neraka yang jumlahnya ada 7 pintu neraka. Gitu nggih. Wa ma'ahu az-zabaniyah. Ya, jadi malaikat Malik itu juga dipasrai staf. Ya. Zabaniyah itu stafnya malaikat Malik. Zabaniyah ini jumlahnya itu ada 19. Setiap dari mereka punya tentara-tentara yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah pastinya itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasnya mereka apa? Ya mentungi wong sing gak tayo-tayo itu gitu nggih. Ya senantiasa napa menyiksa orang yang berhak untuk disiksa, mengadab orang yang perlu diadab. Gitu nggih. Orang yang mukmin, benar-benar ahli iman. Nggih. Kecuali yang al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. Ada sahabatnya Rasulullah 10 yang sudah dijamin masuk surga, itu enggak masuk neraka sama sekali. Kalau selain itu ya mungkin merasakan, bukan mungkin tapi pasti merasakan neraka terlebih dahulu. Namun ada yang cuma seperti dicelup tok, enggak kerasa. Kan gitu. Di komik itu ya kan dijelaskan seperti itu. Ada yang ya 2 hari lah menginap di sana, naudzubillah, sama Allah. Oke, ada yang seperti tadi yang saya sampaikan, cuma dicelup seperti tidur, kemudian diangkat lagi. Tentu itu para wali, orang-orang yang soleh seperti itu. Gitu. Nah, kita mungkin yang sangat jauh dari kata sempurna, sangat jauh dari kata ideal, hanya bisa menggantungkan doa kepada orang-orang yang soleh, kepada para ulama dan kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai lupa nggih. Kirim Fatihah kepada Rasulullah, kirim Fatihah kepada para wali-wali, wali songo, ada wali-wali yang lain gitu. Wali murid juga dikirimi, orang tua kalian sendiri. Wa abwabun nironi utawi pira-pira lawangi pira-pira neraka, wa tabaqatuha lan pira-pira tingkatan-tingkatane neraka iku sab'un ana 7. A'laha dukur-dukure niron Jahannam. Wahia jahannam li usatil mukminina iku keduwe pira-pira ahli maksiat orang mukmin. Wa tasiru kharaban bi khurujihim minha.
Wa taswiru dadi apa jahannam kharaban iku rusak bi khurujihim sebab metune mukminin minha saking niron, saking jahannam. Ya, neraka yang paling tinggi itu jahannam. Naudzubillah. Nah, jahannam ini untuk siapa? Li'usatil mukminin, bagi para ahli maksiat dari golongan orang-orang mukmin. Dan jahannam itu rusak dengan keluarnya mereka dari jahannam tersebut. Kelak nggih, Rasulullah pastikan niki kan nyari-nyari itu ya, mana umatku ini, mana umatku, semuanya dicari oleh Rasulullah SAW, sehingga tidak ada yang tersisa di neraka, okay, kecuali orang-orang yang tidak mengimani Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman ya. Jadi Masya Allah, orang punya iman, punya Islam itu sangat istimewa, okay, sangat istimewa, punya harapan. Ada satu reality show di Saudi. Reality show tersebut itu gagasan atau diisi oleh salah satu jurnalis namanya Ahmad Syukairi. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Reality show ini bukan kok kayak ngeprank itu enggak ya. Jadi reality show ini itu dia mereview beberapa negara-negara maju, mulai dari peradaban, teknologi dan lain sebagainya. Gitu nggih. Kemudian setelah direview ya tentu kritik saran ya, setelah itu ada kritik saran. Tentu tidak ada sesuatu yang sempurna kecuali datang setelahnya itu kekurangan kan gitu. Ada ya, pernah mereview Belanda, Belgia, sampai penjara itu kosong, nganggur, saking nggak adanya orang tidak kriminal. Penjara itu kosong, nganggur gitu. Kemudian pernah suatu ketika mereview negara Jepang. Jepang itu kurang maju bagaimana teknologinya. Anak kecil sudah bisa bikin robot. Orangnya juga makmur-makmur. Ya. Kemudian dari segi ekonomi yo luar biasa. Kan gitu. Tapi orangnya juga sopan-sopan. Ketemu orang langsung menundukkan kepala, kan gitu. Tapi ada satu hal yang janggal, tidak bisa mereka pungkiri. Apa itu? Tingkat bunuh diri setiap tahun di negara Jepang itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan ada yang namanya hutan bunuh diri. Mayat berserakan, tengkorak-tengkorak itu ada di beberapa tempat di sana. Ya, karena bunuh diri di rumah-rumah itu merepotkan. Ya, jadi dikai kono lho nang hutan bunuh diri saja sana loh, gitu nggih. Akhirnya ada namanya hutan bunuh diri. Nah, akhirnya jurnalis tersebut itu ya memang bukan ulama, bukan ustadz, bukan ahli agama ya. Dia hanya seorang seorang jurnalis yang agamis gitu aja dia ngakunya itu. Sahafiyun mutadayyin, ya, jurnalis yang agamis gitu aja. Dia mengatakan gini, Jepang itu kurang apa? Punya teknologi, punya segala-galanya, punya hal-hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Namun kalau dilihat penyebab-penyebab mereka bunuh diri itu hal-hal yang sangat remeh. Ditinggal mati anjingnya, ditinggal mati kucingnya, diputus pacar, tidak diterima di kampus favorit, langsung bunuh diri. Ya. Mereka punya segalanya, tapi mereka nggak punya satu hal. Apa itu? Iman, Islam, kepercayaan kepada Tuhan, kan gitu. Orang yang percaya pada Tuhan, ya berarti dia punya harapan, dia bisa kuat, dia bisa kuat. Nonton loh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Oke, jahanam, itu neraka sing paling dhukur ya. Bawahnya watahtaha, iki watahtaha ngisore jahanam ladho. Ada ladho, wahya lil yahud. Ladho untuk orang-orang Yahudi. Tsummal hatamah. Kemudian hatamah wahya lin nasara untuk orang-orang Nasrani. Tsummas sa'ir, sa'ir wahya lis sabiin untuk orang-orang sabi. Firqatun minal yahud,
golongan dari Yahudi, izdadu dhalalan bi'ibadatihim al-ijla wa huwa waladul baqarah madama lahu syahrun. Jadi ada lagi neraka yang namanya sa'ir untuk golongan orang-orang Yahudi yang kesesatannya melebihi batas sehingga menyembah sapi, menyembah anak sapi yang masih berusia 1 bulan. Tsumma sakor, kemudian sakor, wahia utawi sakor iku lil majusi, kedue wong majus, ubadin nari, rupane pira-pira wong kang nyembah geni. Jadi sakor itu untuk orang-orang yang menyembah api. Tsummal jahim, kemudian ada jahim, wahya li'abadatil asnam, jahim untuk orang yang penyembah berhala. Tsummal hawiyah, ada neraka hawiyah, wahya hawiyah iku lil munafikina, kedua pira-pira wong kang munafik. Wa kulliman lan kedue saben-saben wong istadda banget kufruhu apa kafire man, kafiraun kaya dene Firaun, Wahaman, Korun gitu ya. Jadi ada neraka yang namanya hawiyah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Hawiyah ini untuk orang-orang yang munafik. Ya, munafik. Jadi zahirnya saja Islam tapi batinnya itu tidak menerima Islam. Dan ini sangat berbahaya. Gitu nggih. Dan orang biasanya itu muslim mukmin tapi punya beberapa sifat-sifatnya munafik, itu juga berbahaya sekali. Dapat mengantarkan dia pada mati tidak dalam keadaan membawa iman, naudzubillah. Kita sering menghafal hadisnya itu, ayatul munafiki salas, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Kalau dia berbicara bohong, kalau dia berjanji ingkar, kalau diamanai khianat. Nah, itu beberapa tanda-tanda. Hati-hati. Cuma masing-masing dari kita yang tahu ya. Aku iki nek ngomong goro apa enggak. Aku lek pas ana janji itu setidaknya menepati bener-bener atau tidak, kan gitu. Posisi di mana? OTW. Padahal OTW nang jeding. Ya itu munafik shogir lah ya, kecil, tapi bahaya lek diterus-terus no. Gitu nggih. Posisi di mana? Mau berangkat, gitu aja loh. Mau berangkat, ya bener mau berangkat. Masih persiapan, nah kan gitu. Jadi agar tidak sampai ada beberapa sifat-sifat munafik di dalam diri. Loh saya iman beneran kok, saya Islam beneran kok, saya tadarusan kok. Tapi ngapusi tok sini, itu juga bahaya. Bahkan yang lebih membahayakan lagi itu dia suatu ketika akan menganggap perbuatan buruknya itu adalah satu kebenaran. Ya, perbuatan buruknya itu adalah satu kebenaran. Itu kan bahaya sekali. Ya, itu kan bahaya sekali. Salah tapi ora rumangsa salah. Salah tapi tidak merasa kalau dirinya salah. Malah mencari pembenaran, itu sangat berbahaya sekali. Ya, jadi neraka hawiyah itu untuk orang-orang munafik, dan setiap orang kafir yang benar-benar parah kafirnya itu untuk orang hawiyah, untuk hawiyah. Firaun, Haman, Korun. Fa'arduha mongko utawi lemai hawiyah iku min rososin saking timah, wasakfuha utawi atape hawiyah iku min nuhasin saking tembaga, wahitanuha temboke hawiyah min kibritin saking korek, waqudulhan nas wal hijarah. Ya, jadi neraka tersebut memang bahan bakarnya itu adalah batu-batu dan manusia. Masya Allah, ini termasuk balaghahnya Al-Quran ya. Jadi saking balighnya siksa di sana itu sampai-sampai yang dijadikan bahan bakar itu manusia. Jadi dia bukan hanya dibakar, tapi memang menjadi bahan utama untuk membakar. Naudzubillah. Hafidhonallahu minal jami' warzaqna syafa'atas syafi'.
Ya, mudah-mudahan Allah menjaga kita dan memberikan anugerah syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waridwanun, malaikat ridwan iku utawi malaikat ridwan iku muwakalun den pasrai bil jinani kelawan pira-pira swarga. Wa huwa malaikat ridwan iku raisu khazanatiha, kepala penjaga jinan. Wa abwabuha utawi pira-pira lawange jinan al-kibaru kang gede-gede kabeh iku samaniyatun ana 8. Babus syahadatain, ingat ya, pintu surga ada berapa jumlahnya? Ada 8. Babus syahadatain, ada pintu syahadatain, pintu syahadat ana dhewe. Babus shalah, pintu salat. Babus siyam, pintu puasa. Babus zakah, pintu zakat. Babul haji, pintu haji. Babul amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, pintu amar ma'ruf nahi munkar. Ada babus silah, nggih, bab silaturahim, pintu bagi orang yang suka silaturahim. Wa babul jihad fisabilillah, dan pintu untuk jihad fisabilillah. Ya, kalau kita amati 8 pintu yang ada di surga ini, nggih, semuanya itu adalah bermuara pada hablum minallah hablum minan nas. Gitu ya. Hubungan kita baik kepada Allah tok itu enggak cukup. Secara sosial juga harus baik. Nggih. Karena memberikan kemanfaatan, memberikan dampak positif kepada orang lain itu luar biasa. Bahkan dikatakan perbuatan baik yang memberikan dampak positif kepada orang lain lebih baik daripada perbuatan baik yang hanya dampaknya dinikmati oleh kita sendiri. Ya, kebaikan yang dapat dinikmati oleh orang lain, yang berdampak pada orang lain, itu lebih utama daripada kebaikan yang hanya bisa dinikmati oleh diri kita sendiri. Makanya di dalam rumah sedekah NU ini, ya, para pemirsa ini benar-benar diwadahi ya untuk senantiasa berdampak positif kepada sesama, kepada anak yatim, kepada para duafa, dan kepada orang-orang yang membutuhkan lainnya. Seperti itu. Makanya di sini ada pintu surga yang berupa syahadat, sholat, dan seterusnya. Ada lagi bab silah, jadi pintu silaturahim. Orang yang suka nyambung dulur, nyambung silaturahim itu juga ada pintunya sendiri loh ya. Makanya pas bulan puasa benar-benar kita napa niki jenenge mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, ya, meminimalisir bicara agar tidak senantiasa buruk. Okay. Kalau orang banyak bicaranya kan biasanya banyak keplesetnya. Banyak keplesetnya berarti ya banyak dosanya biasanya ya. Pas puasa mungkin kita menyibukkan diri dengan baca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah pas lebaran kelak Idul Fitri baru nyambung silaturahim satu sama lain. Itu sehingga lengkap insyaallah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa min dakhiliha 10 abwabin sighar. Ya. Wa hiya sab'atun jinanun mutajawirah fa ausatuha firdaus. Oke. Saya kira cukup untuk malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi beberapa pintu-pintu surga yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkannya untuk kita nggih. Amin insyaallah. Memang kalau masalah ideal itu enggak ada yang ideal. Cuman kok koyoke gak enak ngono dilebokno neraka naudzubillah. Gitu ya. Dan perkataan manzilah bainal manzilatain yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah itu kan enggak ada. Oh ada, itu nanti antara surga dan neraka itu ono panggonan digantung. Orang mrene orang rene, ora ono iku. Nggih, ya kalau enggak surga ya neraka, itu pilihannya. Kalau enggak baik ya buruk. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Ramadan kali ini benar-benar menjadi saksi untuk kita bahwasannya kita memang patut menjadi umatnya Rasulullah SAW yang berhak menerima syafaat. Mudah-mudahan
seluruh keluarga kita, baik yang masih hidup dan yang sudah berpulang, semuanya menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita juga terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga berkomunikasi dengan teman-teman kita di Kediri yang bikin relawan haji di sini. Saya juga beberapa bulan yang lalu kirim anak-anak ibu dari Kabupaten Malang di PBNU juga untuk datang di sini dalam rangka menjaga supaya NU itu tetap hadir dalam situasi yang sulit. Maka saya sering sampaikan itu, kita itu harus membuat NU itu hadir di hati masyarakat di semua situasi, khususnya pada situasi yang benar. Para pemirsa channel Rumah Sedekah, di belakang saya ini hamparan bekas lahar yang sekarang sudah mulai dikerjakan untuk dikurangi, karena ini menjadi akses alternatif bagi masyarakat yang ada di Pronojiwo menuju Candipuro. Tetapi tempat ini juga tidak bisa dilewati kalau misalnya terjadi hujan, karena ini juga rawan sekali untuk pasir-pasir lahar itu melewati ini, dan itu akan sangat berbahaya bagi masyarakat. Kami dari Rumah Sedekah bersama LP Ma'arif Nahdlatul Ulama Jawa Timur bersama dengan Universitas Islam Malang hadir di sini dalam rangka untuk melihat kebutuhan dan menyerahkan pendidikan untuk bantuan-bantuan pendidikan yang kita serahkan kepada para siswa, kepada madrasah, kepada sekolah. Dengan ini kita berharap pendidikan di Candipuro, pendidikan di Pronojiwo Lumajang ini bisa segera kembali.